Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, orasma dihita saluhutda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengawali aktivitas kita untuk satu hari ini, kita ada baiknya mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita untuk selalu menaati, mematuhi setiap aturan atau hukum yang ada di dalam kehidupan kita. Pemerintah kita Indonesia sudah menerapkan aturan dan hukum-hukum yang berlaku pada saat ini di dalam kehidupan kita. Otomatis kita harus mau untuk mematuhinya di dalam hidup kita ini. Demikian juga dengan gereja kekristenan. Tuhan kita, Allah kita memberikan hukumnya kepada kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah 10 hukum Taurat yang kemudian dijabarkan oleh bangsa Israel tersebut. Beberapa banyak poinnya, tetapi yang pasti dasarnya adalah 10 hukum Taurat tersebut. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel menaati setiap hukum yang sudah diberikan Allah kepada mereka, kehidupan mereka. Kemudian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam perjanjian baru, ketika 10 hukum Taurat sudah diberikan di dalam perjanjian lama, Allah kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus memberikan hukum yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu hukum vertikal mengasihi Allah dan hukum horizontal yaitu mengasihi sesama. Itulah hukum yang diberikan Tuhan kita, hukum kasih. Maka dari itu kita harus mau untuk mematuhi dan menaati hukum yang diberikan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa melupakan hukum 10 hukum Taurat. Maka ketika kita sudah menaati setiap hukum yang sudah diberikan Allah, diberikan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka seperti kata firman yang kita baca Bapak Ibu saudara-saudari, maka tegakkanlah keadilan. Kita akan dimampukan untuk menegakkan keadilan. Mengapa kita harus menegakkan keadilan, Bapak Ibu saudara-saudari? Karena Allah kita, Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sudah menyatakan keadilan tersebut bagi kehidupan kita. Melalui darahnya keadilan sudah ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau hidup di dalam keadilan? Di dalam gereja, di dalam pemerintahan, di dalam rumah tangga pun, suami dan istri, anak menginginkan sikap keadilan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum orang lain menyatakan keadilan kepada kita, hendaklah terlebih dahulu kita menyatakan keadilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih terkhusus bagi keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan, pembohong orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi dia membenci sesamanya. Pembohonglah orang yang menginginkan keadilan padahal dia tidak pernah melakukan keadilan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, taati, patuhi hukum Tuhan, yaitu kasih itu, dan lakukanlah keadilan di dalam setiap lika-liku kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkau berkeadilan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau menyatakan keselamatan kepada kami sehingga kami bisa bersuka cita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, Engkaulah yang selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, jikalau dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka.
Sembuhkan mereka dari segala penyakit, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau, dan mereka dapat bersukacita kembali di dalam kehidupan mereka. Setiap pergumulan kami juga Tuhan, satu persatu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan. Horas.